Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syalsa Bilonea Ramawati dengan NPM akhir 262. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya terkait soal-soal e-governance. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan berbasis digital. Tata kelola pemerintahan konvensional dan berbasis digital memiliki perbedaan utama terkait metode dan teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Tata kelola konvensional mengandalkan proses manual dan fisik seperti penggunaan dokumen kertas, pengarsipan manual, serta komunikasi yang bersifat tatap muka atau melalui surat menyurat tradisional. Sedangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan proses administrasi pelayanan publik dan pengelolaan data dilakukan secara elektronik dan terintegritas secara online. Perbedaan penting lainnya adalah bahwa tata kelola digital dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Layanan publik dapat diakses tanpa batas waktu dan ruang, menyederhanakan birokrasi yang kompleks, serta memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam evaluasi kebijakan dan pengambilan keputusan. Sementara tata kelola konvensional seringkali memiliki keterbatasan dalam hal aksesibilitas dan transparansi serta rawan terhadap korupsi seperti pungutan liar. Secara esensial, tata kelola pemerintahan berbasis digital mempresentasikan transformasi dan proses berbasis kertas ke sistem online terintegrasi yang meningkatkan kualitas pelayanan dan demokratisasi pemerintahan dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga negara. Selanjutnya, jelaskan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat mengatasi permasalahan kesenjangan digital antara aktor pemerintah dan masyarakat melalui beberapa solusi utama yang meliputi pembangunan infrastruktur digital merata. Pemerintah perlu memperluas akses dan kualitas jaringan internet di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, seperti melalui proyek Palaparing yang membangun jaringan fiber optik di 34 provinsi. Selain itu, program Universal Service Obligation digunakan untuk memastikan ketersediaan layanan telekomunikasi dasar di daerah sulit jangkau. Lalu, peningkatan literasi dan keterampilan digital memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas menggunakan teknologi bagi masyarakat dan aparatur pemerintah sangat penting agar mereka dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Literasi digital juga membantu masyarakat terlindung dari risiko disinformasi dan mampu menggunakan informasi secara kritis dan bermakna. Selanjutnya, kolaborasi sektoral dan partisipasi masyarakat. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta dan komunitas lokal untuk mendorong inovasi teknologi, memperluas jaringan, serta memberikan dukungan pelatihan. Keterlibatan masyarakat seperti melalui program RT/RW dapat memperluas akses digital sekaligus mendukung ekonomi digital lokal. Selanjutnya, pembangunan konten dan layanan digital yang relevan. Menyediakan konten digital yang sesuai kebutuhan masyarakat, terutama dalam bahasa lokal dan konteks budaya setempat, agar teknologi dapat difungsikan sebagai alat dan yang benar-benar memberdayakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengimplementasikan solusi tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan, pemerintah dapat memperkecil kesenjangan digital, meningkatkan inklusi digital, dan mendorong transformasi digital yang adil secara efektif bagi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang dialami dalam implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Tantangan yang dialami dalam implementasi e-government di negara-negara berkembang meliputi beberapa aspek utama, yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Negara berkembang kerap menghadapi kendala dan menyediakan infrastruktur TIK yang memadai seperti akses internet yang luas dan stabil, jaringan berkualitas, serta perangkat keras yang cukup. Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan makin memperparah masalah aksesibilitas layanan e-government. Selanjutnya, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak warga di negara berkembang belum memiliki keterampilan dasar menggunakan teknologi komputer dan internet, sehingga menyulitkan mereka untuk mengakses dan menggunakan layanan e-government. Kepercayaan dan kemudahan penggunaan teknologi juga mempengaruhi tingkat adopsi layanan digital ini. Selanjutnya, kendala budaya dan resistensi terhadap perubahan. Budaya birokrasi dan hierarkis dan resistensi dari aparatur pemerintahan pada perubahan teknologi menjadi hambatan signifikan dalam penerapan e-government. Kurangnya komitmen dan manajemen puncak serta
Ketidaksiapan organisasi memperlambat adopsi sistem baru. Selanjutnya, masalah keamanan dan privasi data. Pengamanan data dan privasi menjadi perhatian besar mengingat masih minimnya metode dan teknologi pengamanan yang dapat diandalkan untuk melindungi data penggunaan e-government dari kebocoran atau penyalahgunaan. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya manusia dan perencanaan yang tidak sistematis. Kurangnya kapasitas dan keahlian sumber daya manusia di bidang teknologi informasi serta implementasi e-government yang dilakukan tanpa perencanaan dan strategi yang matang juga menjadi kendala utama dalam keberhasilan layanan ini. Selanjutnya, biaya dan pembiayaan yang tidak jelas. Kesulitan dalam menentukan anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk penggunaan dan pemeliharaan sistem e-government dapat menghambat pelaksanaan proyek ini. Dengan demikian, solusi atas tantangan tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari investasi infrastruktur, peningkatan literasi, dan perubahan budaya organisasi, hingga penjaminan keamanan data dan manajemen sumber daya manusia yang baik. Selanjutnya, menurut Anda, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan? Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital sangat krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Transparansi berarti pemerintah secara terbuka menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti laporan keuangan, program kegiatan, dan kinerja pelayanan publik. Dengan kemudahan akses informasi tersebut, masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi jalannya pemerintahan sehingga mendukung partisipasi aktif mereka. Sementara itu, akuntabilitas menuntut pemerintah atau aparatur untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil, serta menyajikan laporan pertanggungjawaban secara jelas kepada publik. Kombinasi antara transparansi dan akuntabilitas ini menciptakan mekanisme kontrol yang efektif sehingga meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan legitimasi dan citra positif lembaga pemerintah. Dalam konteks digital, e-government memfasilitasi penyebaran informasi secara cepat dan luas, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan memperkuat pengawasan publik melalui platform digital seperti aplikasi layanan publik dan portal data terbuka. Hal ini berdampak pada peningkatan kepercayaan publik karena mereka merasa pemerintah lebih terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Contohnya, pada penerapan prinsip ini di Indonesia adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi Hello Ciamis, dan program Open Data Jakarta yang telah menunjukkan dampak positif dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah sehingga memperkuat kepercayaan warga. Dengan demikian, menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga strategi utama membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan terhadap institusi pemerintahan yang bersih dan responsif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.